Puji nama Tuhan. Shalom FLC Family. Saya percaya bahwa minggu ini di PSBB yang kedua, minggu yang kedua pastinya kita tetap dalam kondisi yang luar biasa. Seberapa dari kita yang begitu merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, boleh sama-sama kita siapkan diri kita dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sama-sama kita nyatakan pujian ini lebih lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkak Allah. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sing. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia Tuhan kita, Dia sungguh baik. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkak Allah. Musik dan tarian, katakan semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat suaramu nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sing it more and more. Oh,
sungguh baik Tuhan. Tidak ada Allah yang sebaik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena dalam segala kondisi kami tidak pernah berhenti merasakan Engkau sungguh baik. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membuat kami merasa bahwa kami sangat berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, hadirat-Mu menemui kami, menguatkan kami, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, mengenalmu Tuhan, mengerti hatimu Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Mari nyatakan buat Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang
setiap jiwa kami Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu menguatkanku, meneguhkanku. Haleluya. Haleluya. Jesus Lord, we come and worship you God. Mari sembah, sembah Dia. Hadirat-Mu menjadikanku lebih berharga Tuhan. Kau menerima kami Tuhan, menjadikan kami baru Jesus. Jesus Lord, haleluya. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami alat-Mu. Kau pandang kami berharga Tuhan, berharga di mata-Mu Tuhan. Kau pandang kami sungguh berharga Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar hadirat-Mu membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan.
Thank you Jesus. Terima kasih atas setiap kebaikan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah masuk Tuhan. Kami berdoa untuk seorang anak dalam persiapan menghadapi ujian LCCI Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus anak ini Tuhan. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin setiap perjalanannya Tuhan. Biarlah Tuhan buatkan ia lulus dan dengan nilai yang berhasil Tuhan, dengan nilai yang terbaik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penjualan rumah agar cepat terjual Tuhan dengan pembeli dan dengan harga yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Maha Penolong Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan penjual yang terbaik dengan harga yang terbaik di waktunya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar perusahaan di tempat seorang istri yang bekerja Tuhan tetap bertahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perusahaan ini Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin Tuhan dalam pengurusan perusahaan ini Tuhan. Biarlah perusahaan ini tetap bisa berjalan dengan baik Tuhan dan ia dapat bekerja dengan baik Tuhan. Tidak ada PHK Tuhan. Tuhan yang pimpin jalan pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih Tuhan dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang yang dalam pemulihan sakit liver Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap sakit penyakit, Tuhan pasti pimpin Tuhan. Tuhan pasti lindungi Tuhan. Tuhan pasti berkati Tuhan. Tuhan yang berikan damai sejahtera dalam sakit penyakitnya Tuhan. Biarlah dalam sakit penyakitnya, ia tetap dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dia dapat melalui setiap pekerjaannya, aktivitasnya setiap hari dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit COVID Tuhan. Kami percaya di saat-saat seperti ini Tuhan memang tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan untuk setiap sakit, penyakit, sakit COVID Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Bagi setiap saudara yang ingin memberikan prayer request atau praise report, Anda dapat melalui Linktree yang ada di Instagram @forwardlivingchurch atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama membacakan Bible verse untuk hari ini. Bible verse hari ini dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita bacakan sekali lagi dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya percaya setiap dari firman Tuhan ini dapat tetap menguatkan setiap saudara. Saat ini mari kita buka hati dan pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menghidupkan dan menguatkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh senang bisa menyambut semua keluarga FLC pada hari Minggu ini. Saya tidak berhenti berdoa dengan keluarga dan semua tim di FLC, supaya apa yang saudara nikmati hari ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya mengajak semua jemaat untuk tetap membantu mengingatkan teman-teman juga keluarga supaya Sunday Service online di YouTube channel ini benar-benar punya dampak ilahi
di kehidupan kita semua. Saya percaya apa yang telah diberikan oleh teman-teman di FLC Worship telah membantu kita. Jika saat ini kita memberikan hati dan segenap pikiran kita untuk menikmati hadirat dan menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Billy Solang. Saya mengajak saudara bisa fokus untuk punya rasa haus dan lapar dalam menerima firman Tuhan. Catat setiap ayat-ayat disampaikan supaya nanti saudara bisa baca kembali untuk membantu diri kita masing-masing merenungi firman, supaya benar-benar setiap firman bisa tertanam, berakar, dan juga berbuah. Sepanjang bulan ini kita FLC punya satu tema, yaitu Living by Faith. Dan kita akan belajar sama-sama tentang iman, supaya perjalanan kehidupan iman, kehidupan rohani, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, benar-benar seluruh hidup kita dipersembahkan hanya bagi Tuhan Yesus. Selamat menikmati firman, Tuhan memberkati. Hai, Shalom FLC Family. Senang boleh jumpa lagi dengan Anda semua lewat FLC Sunday Online Service pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya senang dapat berjumpa dengan Anda dan boleh berbagi sesuatu lagi lewat renungan firman Tuhan yang saya beri judul atau saya beri tema Genuine Faith atau iman yang murni. Saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan dapat membantu meningkatkan kedewasaan rohani Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini. Simak dengan baik, Anda juga boleh dapat mencatat hal-hal yang Anda anggap penting dan perlu Anda catat. Dan please don't skip the video agar Anda dapat menerima message ini secara lengkap. Nah, sebelum saya membacakan beberapa ayat yang akan menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini. Kembali kami boleh terhubung dengan Engkau lewat ibadah kami Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap kami semua memperoleh pengurapan dari Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, firman Tuhan disampaikan boleh memberkati kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut setiap berkat kebenaran firman-Mu. Amin. Kita baca sama-sama beberapa ayat di 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk membawa suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ada iman yang murni, pasti ada iman yang tidak murni, ya. Dan ini harus menjadi concern kita semua. Jangan sampai ada banyak orang hadir di gereja, lalu dia berpikir dirinya Kristen, tapi sesungguhnya tidak memiliki kemurnian iman yang justru diperlukan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, ada beberapa jenis iman yang bisa kita identifikasikan sebagai iman yang tergolong bukan iman murni, ya. Yang pertama, yang tergolong bukan iman murni adalah iman warisan. Apa itu iman warisan? Iman seperti ini biasanya ada pada mereka yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen,
Mungkin Anda pernah bertanya kepada seseorang, kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di A, saya di gereja di B. Kenapa Anda gereja di situ? Karena memang ketika saya lahir, orang tua saya sudah gerejanya di situ. Jadi, iman warisan ini biasanya ada pada mereka yang bertumbuh dan beribadah di gereja yang sama dengan orang tua mereka. Mereka lahir di keluarga yang sudah Kristen, mereka otomatis punya gereja, mereka punya identitas di KTP-nya yang menyebutkan mereka adalah Kristen atau pengikut Kristus. Tapi saudara, ini belum dapat dikategorikan sebagai iman yang murni. Itu adalah iman warisan dari orang tua mereka. Belum teruji kemurniannya. Yang kedua, iman yang tidak murni atau iman yang bukan genuine faith adalah iman yang dangkal. Apa iman yang dangkal itu? Kalau saudara ingat, Anda mungkin pernah membaca, Anda mungkin pernah mendengar di Matius 13 ketika Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang penabur benih yang menaburkan benihnya, dan dikisahkan di situ benih-benih yang ditaburkan itu jatuh di beberapa tempat yang berbeda. Kalau saudara ingat, sebagian benih dikatakan jatuh di pinggir jalan, ya. Ada sebagian lagi benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi benih jatuh di tengah semak duri. Tapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara, dari perumpamaan tersebut kita akan menemukan bahwa Yesus kemudian mencoba menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa beberapa benih itu diterima, atau pengertian dari benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan, dan dikatakan bahwa sebagian orang menerima firman itu dengan gembira katanya. Tapi kemudian karena imannya tidak berakar cukup dalam, maka ada kesulitan sedikit, ada penindasan, imannya goyah. Lalu ada juga yang karena hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan, akhirnya imannya pun mati, saudara. Inilah yang menggambarkan beberapa benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu atau di tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Tipikal orang yang dangkal imannya adalah mereka yang tidak berakar di dalam firman Tuhan. Mungkin saja orang-orang demikian itu aktif di gereja setiap hari minggunya, atau aktif di beberapa event atau kegiatan gereja. Tapi yang membedakan adalah ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, tantangan, pergumulan, cobaan, katakanlah demikian, mereka nggak cukup kuat untuk tetap berdiri teguh dalam pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Jadi, saudara, agar kita tidak memiliki iman yang dangkal, kita perlu tertanam dan berakar kuat. Dan itu bisa terjadi, itu mungkin terjadi jika kita mengalami yang namanya discipleship, pemuritan, kemuritan dan pemuritan, ya. Bukankah esensi gereja adalah demikian? Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, eklesia, ya. Saudara, kalau Anda ingat di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bagaimana ketika gereja mula-mula itu berdiri, maka mereka kemudian membangun komunitas. Ya, mereka kemudian membangun hubungan, mereka membangun grup demi grup, ya, dan itu membuat mereka terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga ketika salah satu dari mereka mengalami kesulitan, maka komunitas mereka akan segera membantu, mereka akan berbagi, mereka akan saling menyediakan, mereka akan saling mendoakan, bahkan saling encouragement, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saudara, ternyata penting bagi kita untuk masuk dan join, ya, di komunitas atau kelompok kecil di gereja. Di FLC sendiri kami memiliki cell group yang diberi nama Passion. Nah, bagi Anda yang belum punya komunitas atau belum tergabung di cell group manapun, saya mendorong Anda untuk dapat segera menghubungi kami. Cari tahu informasi tentang Passion. Kami akan sangat senang jika Anda dapat melakukan itu, ya. Dan tentunya kami akan menerima Anda dengan senang hati. Jadi yang kedua adalah iman yang dangkal. Itu adalah iman yang belum tergolong murni. Lalu iman yang tidak murni lainnya adalah iman yang bersyarat. Anda pernah mendengar nggak sih ada orang berkata, oke, saya mau sungguh-sungguh ke gereja, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan jika saya dibebaskan dari masalah ini. Atau saya akan rajin ke gereja jika saya, ya Tuhan izinkan saya mapan, saya punya banyak uang, saya bisa memberi dan lain sebagainya.
Ada orang-orang yang tertentu yang menetapkan syarat-syarat agar mereka mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Menurut saya ini adalah iman yang fake, yang palsu atau false faith. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kebanyakan dari kita, termasuk saya, datang atau lahir dari iman yang demikian tadi? 3 iman yang tidak murni tadi. But it's okay, saudara. Karena Tuhan selalu punya cara untuk memurnikan iman kita. Dan yang menarik adalah Tuhan seringkali mengizinkan pencobaan atau pergumulan yang kita sedang hadapi sebagai media untuk memurnikan iman kita. Kalau saya boleh bacakan kembali, ada 1 ayat setengah tadi ya, di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 bagian A. Dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan lain dikatakan, mungkin untuk sementara waktu Anda harus menderita kesedihan lewat berbagai pencobaan yang Anda alami. Ayat 7a berkata begini, maksud semuanya itu ialah, ya, ini purpose-nya, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara, memang seringkali Tuhan mengizinkan media masalah, pergumulan, tantangan, cobaan, serangan-serangan dari kuasa gelap terhadap diri kita masing-masing adalah supaya iman kita dimurnikan. Ya, di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dulu saya berpikir agak aneh Rasul Paulus berkata demikian ya. Bagaimana mungkin kita disuruh berbahagia ketika berbagai pencobaan datang menghantam hidup kita? Seringkali bukankah justru kita mengalami kesulitan untuk menghadapi, apalagi suruh berbahagia. Tapi ternyata Rasul Paulus punya dasar yang kuat, saudara. Karena inilah iman yang murni. Inilah iman yang dimurnikan oleh berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi. Garis bawahi kalimat yang berkata buah yang matang di ayat 4 tadi. Itu adalah hasil dari pemurnian iman kita lewat segala ujian dan cobaan hidup kita. Lewat segala masalah yang mungkin sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kata matang itu ditulis dalam bahasa Yunaninya teleios, yang mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan, yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga membuahkan usaha yang sungguh-sungguh dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, lewat pengabdian, lewat ketaatan, dan kemurnian motivasi ketika kita ikut Tuhan. Nah, oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, izinkan saya menyemangati saudara. Saya mengencourage saudara, ya, kita semua yang sedang menyaksikan program ini, khususnya mungkin bagi Anda yang sedang menghadapi pergumulan yang cukup berat menurut perspektif Anda. Mungkin Anda sedang bergumul, mungkin Anda sedang mengeluh dalam hati. Mungkin Anda adalah orang yang sedang berkata, kok aku semakin mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku justru mengalami tantangan hidup yang makin sulit. Kok semakin aku coba untuk jalan dalam hidup dalam jalan kebenaran, kok masalah itu datang bertubi-tubi. Saudara, saya ingin katakan, berbahagialah Anda. Firman Tuhan yang berkata demikian, karena sesungguhnya imanmu sedang dimurnikan. Saudara, saya mengerti, saya dapat memahami jika hari-hari ini ada banyak di antara kita yang harus mengalami situasi sulit akibat terdampak pandemik COVID-19. Bahkan dapat dikatakan hampir semua sisi hidup manusia di seluruh dunia mengalami goncangan hebat. Ya, belum lagi ketidakpastian sampai kapan ini akan berakhir. Tapi kabar baiknya begini saudara, Allah Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya Anda sedang menyaksikan tayangan ini, Anda semua adalah orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Anda orang yang terpilih. Itu sebabnya jangan khawatir, karena apapun situasinya, Tuhan berjanji Dia turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya juga percaya bahwa Anda dan saya, ya, kita semua, khususnya yang sedang diizinkan Tuhan mengalami penyebaran virus COVID-19 ini, kita semua adalah istimewa. Anda semua spesial. Karena lewat peristiwa yang tidak biasa ini, justru kita dapat melihat bahwa iman kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Dan selama kita memiliki iman yang berakar dalam firman, kita pasti diberikan kekuatan yang baru untuk dapat melalui semua kesulitan yang ada. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari berpeganglah pada dua kebenaran yang ada di ayat-ayat tadi. Kebenaran yang pertama adalah pencobaan yang kita alami itu biasa. Boleh sama-sama kita katakan, biasa. Artinya, sesulit apapun situasi yang sedang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Sehebat apapun serangan iblis yang sedang ditujukan kepada Anda, selalu pasti dapat dikalahkan. Dan saudara, apapun masalah yang sedang dihadapi, jangan berpikir bahwa dunia sudah kiamat. Jangan berpikir bahwa itu adalah akhir segalanya dalam hidup Anda. Karena ada yang lebih luar biasa dari pencobaan yang saudara alami. Apa itu? Kuasa pertolongan Tuhan. Itu yang luar biasa. Kebenaran yang kedua di ayat tadi berkata bahwa Allah itu setia. Pegang erat kebenaran ini. Saya berdoa ini boleh menguatkan saudara yang menonton, menyaksikan. Allah itu setia. Setia untuk apa? Untuk menjaga, setia untuk covering, untuk menjaga, memastikan agar apapun yang menimpa kita tidak melampaui kemampuan kita. Ya, jadi kalau saudara sedang merasa hari-hari ini, aduh masalah ini berat banget, kok Tuhan izinkan, kok Tuhan biarkan, seolah-olah saudara, kalau saudara mengalami pergumulan, tandanya Tuhan tahu saudara mampu mengatasi itu. Kenapa? Karena yang kedua, Allah setia bukan saja menjaga agar masalah itu tidak melampaui kekuatan kita, tapi Dia juga setia untuk memberi jalan keluar bagi kita semua. Agar apa dikatakan di bagian terakhir kalimat ini? Agar kita dapat menanggungnya. Artinya seberat apapun beban itu, sesungguhnya Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita supaya kita dapat menanggungnya dan dapat melewatinya. Penyertaan Tuhan adalah jaminan terbaik bagi saudara dan saya untuk mengalami terobosan, untuk mengalami kebangkitan dalam situasi krisis yang sedang kita hadapi. Saudara, saya percaya hidup Anda akan menginspirasi banyak orang. Karena lewat itu semua, nama Tuhan yang akan dimuliakan. Pesan saya menutupi renungan firman Tuhan pada saat ini. Sesulit apapun situasi dan kondisi saudara hari ini, jangan menyerah. Don't give up. Tetap percaya dengan hati, dengan iman terhadap pertolongan Tuhan. Hiduplah oleh iman yang selalu dimurnikan. Caranya bagaimana? Bangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Saya dorong saudara untuk bangun persahabatan, bangun komunitas lewat mungkin komunitas rohani yang ada. Ya, cari teman-teman yang dapat membangun kehidupan rohani Anda. Bahkan bersama dengan keluarga Anda masing-masing. Sering-seringlah ambil waktu untuk bersekutu, berdoa bersama-sama. Dengan demikian, saya percaya akan ada selalu keberanian, ada kekuatan bagi kita untuk dapat melalui setiap tantangan yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan.
Terima kasih untuk hambanya Pastor Billy Solang. Doa kami kehidupan kepemimpinan, rumah tangga serta pelayanan selalu diberkati Tuhan. Dan tentunya buat kita, keluarga Forward Living Church, kita bersyukur karena Tuhan telah berbicara dengan sangat jelas. Hari ini kita belajar bagaimana hidup dengan iman. Iman seperti apa? Yaitu apa? Genuine faith. Iman yang otentik. Iman yang murni. Ya tadi kita dengar, Pastor Billy bicara jangan dengan iman yang dangkal. Tapi kita harus percaya kita punya iman yang kuat di dalam Dia. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Immanuel, Dia selalu beserta dengan kita. Bahkan Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Dan Dia setia. Sebabnya saya mengajak sebelum saya akhir ini semua. Gereja Tuhan. Setiap rumah tangga. Setiap suami. Setiap istri. Setiap anak-anak. Setiap pribadi jika Anda sedang ada hari ini menyaksikan Sunday Service online-nya FLC. Jangan menyerah dengan kehidupan ini. Jangan putus asa. Jangan mundur, tapi gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Bahkan kehidupan kita sebagai keluarga FLC. Juga di small groups, di passion. Tetap terhubung seorang akan yang lain. Saling merangkul, saling kompak. Saling bertanya, apa kabar seorang akan yang lain. Berikan support, lewat perhatian, lewat doa, lewat waktu. Apapun yang kita bisa lakukan, pastikan Anda tidak sendirian. Kalau Anda sedang kuat hari ini, cari teman, cari orang lain yang mungkin memerlukan bantuan Anda. Jika Anda mungkin hari ini sedang lemah, jangan minder, jangan malu, jangan takut untuk bertanya atau minta bantuan. Atau cari tahu bagaimana saudara bisa terhubung langsung dengan kita Forward Living Church. Doa kami sepanjang minggu ini, Anda bisa tetap lakukan yang terbaik, hidup dalam prioritas-prioritas yang Tuhan sedang titipkan. Dengan iman yang genuine, dengan iman yang murni, bukan iman yang tidak murni. Dan saya percaya kita bisa hidup di sana. Kita bisa melakukannya karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan ikut bersama-sama sebagai satu keluarga menikmati hadirat Tuhan lewat Sunday Service online ini. Jangan lupa seperti tadi saya katakan, kasih tahu teman-teman, kasih tahu keluarga yang lain supaya bisa beribadah sama-sama di satu keluarga Forward Living Church. Dan saya tidak lupa di akhir ini berterima kasih banget untuk semua secara khusus setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga FLC dalam kerendahan hati, dalam kemurahan hati juga yang mau rela, sabar, tekun dan setia dalam menabur. Baik memberikan persembahan, ucapan syukur, bahkan perpuluhan. Itu sebabnya jangan takut memberi, Anda tidak akan pernah menjadi miskin. Karena waktu Anda menabur, waktu Anda memberi, ini bukan tentang Anda kok. Ini tentang bagaimana Anda bertindak di dalam iman yang murni. Taat kepada suara Roh Kudus. Itu sebabnya melangkah saja, berbuat, tidak ada yang sia-sia. Dan saya mengajak saudara semua, selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat menyaksikan hal-hal yang hebat terjadi di hidup Anda sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua tim keluarga FLC yang sudah menyiapkan ini dan melayani kita sama-sama. Kita tidak bisa membalas apa-apa, tapi doa kami, biar dalam setiap pelayanan yang dilakukan, kita mendapatkan sesuatu untuk bisa hidup setiap hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur, berterima kasih untuk karya yang luar biasa yang Kau telah sampaikan di kehidupan kami secara khusus lewat Sunday Service online ini. Tuhan urapi setiap bagian yang telah terjadi pada hari ini. Biarlah kami semua bukan hanya menikmati, tapi kami juga menyiapkan, kami terima semangat dan gairah untuk hidup berjalan dengan iman. Dengan iman yang otentik, dengan iman yang murni. Doa kami sepanjang minggu ini, kami bisa persembahkan setiap bagian di kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami dalam pergumulan, sekalipun kami dalam persoalan, kami persembahkan hidup kami yang terbaik dengan penuh hormat
hanya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Tolong Bapa, setiap keluargaku, setiap pribadi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, penyakit menular. Apapun virus namanya, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Kebinasan bukan bagian hidup kami, tapi hidup yang kekal bersama dengan Engkau adalah bagian di kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami akhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati pada hari ini dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Hadirat-Mu yang